Kejadiannya terjadi saat tengah malam atau dini hari. Saat itu mobilku mogok tepat di jalan di belakang hotel yang cukup besar di daerah kota Bandung. Namaku Risa. Malam itu setelah merasa ada yang tak beres dengan mobilku, aku pun langsung memeriksanya. Mencoba mencari penyebab kenapa mobilku tiba-tiba mogok. Perasaan kesal pun muncul. Padahal paginya mobilku ini baru saja keluar dari bengkel. Aku kembali ke dalam mobil, lalu menyalakan lampu hazard dan menelpon orang bengkel. Pihak bengkel pun langsung merespon untuk segera memeriksa mobilku dan memintaku untuk menunggu. Untungnya mobilku mogok tepat di sebuah jalan yang sudah di portal. Jadi tidak mengganggu jika ada yang keluar masuk jalan tersebut. Kini mobilku terparkir tepat di bawah sebuah pohon yang minim pencahayaan. Sebenarnya aku sangat malas menunggu di sini karena gelap. Namun mau tidak mau sampai montir dari bengkel datang, aku harus menunggu. Memecah kegelapan yang ada, aku pun menyalakan flash di handphone sambil memutar lagu. Dengan cahaya seadanya ini, ya setidaknya tidak terlalu gelap. Sampai ketika aku sedang mendengarkan lagu, aku mendengar suara seperti kecelakaan dan membuatku kaget. Refleks dari dalam mobilku, aku melihat ke arah jalan. Namun, anehnya ketika coba kulihat, tidak ada apa-apa. Untuk memastikan, aku pun keluar dari dalam mobil dan mencoba melihat ke sekitar. Aneh, padahal tadi jelas ku dengar suaranya sangat keras. Mungkin aku salah dengar, pikirku. Aku pun memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Dan tiba-tiba, belum sempat aku masuk ke dalam mobil, terdengar seperti suara sesuatu terjatuh dari sebuah pohon dan sebuah pohon yang ada di sebuah rumah yang tak jauh dari tempat mobilku parkir. Seperti bergerak-gerak. Seperti ada yang menggoyangkan pohon tersebut. Suasana tiba-tiba terasa sangat dingin. Sangat-sangat dingin saat itu. Ku coba mengarahkan flash di handphoneku ke arah pepohonan itu. Tapi tidak ada tanda-tanda kalau angin kencang yang menggerakkan pohon tersebut. Namun, aku mulai cukup tenang saat melihat pohon di tempat mobilku terparkir juga seperti bergerak karena angin. Tak lama dari itu, aku merasakan seperti ada yang melemparku dengan sebuah batu dari arah belakang. Aduh! Dan pada saat bersamaan, kurasakan ada yang berbisik tepat di telingaku dengan suara lirih. Ia berkata, "Gandeng." Aku berbalik ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa.
Bulu kuduku berdiri saat itu. Sampai tiba-tiba sebuah batu melayang ke arahku dari arah jalan yang terportal. Untungnya tidak mengenaiku. Lalu samar terdengar lagi suara lirik berteriak padaku. Indit maneh. Astaga, aku tersontak kaget ketika kulihat dari jarak yang kira-kira 2 meter dariku. Aku melihat sesosok makhluk yang berdiri tepat di hadapanku. Makhluk itu sangat kurus dan bungkuk dengan kaki kanan yang ia seret berjalan mendekatiku sambil memegang batu dengan muka pucat dan marah. Indit. Seketika itu juga aku langsung berlari ke dalam mobilku dan mengunci pintu. Panik, aku pun mencoba menyalakan mobilku. Namun nihil, mobilku masih tidak mau menyala. Dan tiba-tiba sesuatu jatuh di atas kap depan mobilku. Sesuatu yang dibungkus kain putih lusuh. Itu pocong. Di atas kap mobilku kini terbaring sesosok pocong yang tak bergerak sama sekali. Semua kejadian yang terjadi cukup tiba-tiba ini membuatku panik luar biasa. Aku pun menutup mataku dan masih terduduk di dalam mobil. Ku baca doa sebisaku, berharap sosok menyeramkan yang tadi kulihat itu hilang. Rasa takut, panik bercampur sehingga aku hanya bisa terpaku di dalam mobilku ini. Setelah beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri melihat ke arah depan. Dan astaga, sosok pocong yang tadi kulihat itu telah hilang. Namun kini berganti dengan sosok makhluk yang melemparku dengan batu tadi. Tak lama, suara gaduh terdengar di sekeliling mobilku. Entah suara apa itu. Kupejamkan mataku kembali, tak berani melihat ke arah sekitarku. Sampai samar terdengar ada yang mengetuk kaca mobilku berkali-kali. Kuberanikan diri untuk mengintip lewat sudut mataku dan ternyata itu montir dari bengkel yang baru saja tiba. Aku pun langsung membuka kaca mobilku dan seketika sosok yang tadi kulihat pun hilang. Tanpa menceritakan apa-apa, aku pun langsung menyuruh montir itu untuk bisa segera memeriksa mobilku. Sampai akhirnya mobilku pun berhasil menyala. Dan aku pun bisa pulang ke rumah. Sebulan kemudian, akhirnya aku berani buka mulut soal kejadian tersebut. Tapi bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi membuat masalah baru. Karena banyak misteri yang tak terjawab oleh ceritaku. Beberapa orang pintar berkata kalau aku diganggu makhluk halus yang merasa terganggu. Ada yang bilang aku diguna-guna. Hingga ada yang berkata kalau aku sudah tidak bisa membedakan mana yang realita atau mana yang imajinasi. Entah teori mana yang betul, karena semuanya tak memberi jawaban.